Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gunawan dari kelompok 1 yang terdiri dari Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan wawancara kami dengan TK Aisyah kepada kalian semua. Nah, untuk pertama mari kita kenali apa itu TK Aisyah. PAUD Terpadu Aisyah Sukajadi Pekanbaru adalah TK Islam terpadu yang sudah lama berkiprah dalam dunia pendidikan. Didirikan pada tahun 1969 oleh pimpinan cabang Aisyah Sukajadi dan terus eksis sampai dengan sekarang. PAUD Terpadu Aisyah adalah solusi terbaik dalam mendidik generasi yang handal dalam Islami, mengembangkan antara iptek dan imtak, menggali potensi anak sedini mungkin, serta menyeimbangkan potensi otak kiri dan otak kanan anak. PAUD Terpadu Aisyah Sukajadi Pekanbaru memiliki visi dan misi. Visinya adalah terciptanya pendidikan prasekolah yang kondusif, demokratis, islami dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengembangkan potensi anak sejak dini sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangannya. Kemudian misinya adalah yang pertama, membekali perkembangan anak dengan keimanan sehingga mereka menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi anak sedini mungkin. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan suasana kondusif dan demokratif dalam perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya. Adapun metode komunikasi yang dilakukan pada TK Aisyah 2 ini yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, terutama menggunakan bahasa yang islami. Kalau untuk pembelajaran di TK Aisyah ya, khususnya TK Aisyah 2 ini, komunikasinya memang secara langsung kepada anak-anak ya. Secara langsung Bunda Guru memberikan pembelajaran berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan santun kepada anak-anak, terutama ya bahasa yang islami ya, dari semuanya. Ibu-ibu ini dia berkomunikasi kepada anak-anak itu melalui kadang-kadang bercerita, bernyanyi, ya, bersanja, kemudian bercakap-cakap setiap harinya ya. Bercakap-cakap setiap harinya ini semuanya itu adalah mengandung pembelajaran. Jadi adapun pengaruh serta keefektifan dari komunikasi yang diterapkan di TK Aisyah, yaitu seperti bagi murid-murid yang tidak mendengarkan apa kata gurunya atau bandel, maka dengan cara metode dengan memberikan cerita-cerita yang memperbaiki karakter mereka, maka anak-anak di TK Aisyah tersebut akan mulai untuk merubah sikap mereka yang awalnya mungkin tidak mendengar guru-gurunya menjadi lebih cium. Pembelajaran. Kalau seandainya mereka mengalami ada yang bandel, ada yang tidak bisa diarahkan, ibu guru bisa nanti menerapkannya melalui bercerita, anak yang begini, anak yang begini ya. Jadi anak-anak itu akhirnya nanti dari cerita tadi bisa merubah sikapnya, ya, jadi yang tidak baik tadi menjadi baik. Materi apakah yang disampaikan untuk proses komunikasi ini? Nah, jadi untuk menambah pengetahuan, guru-guru TK Aisyah itu melakukan proses bercakap, bercerita, dan bersanja, dan sebagainya. Itu sesuai dengan tema.
Nah, temanya itu berganti-ganti setiap semester. Ada tema kehidupan, tema kesehatan, tema lingkungan, tema keindahan, dan lainnya. Kemudian jadi kalau untuk pengetahuan, untuk menambah pengetahuannya, ibu guru biasanya berkomunikasi melalui bercakap-cakap setiap hari. Melalui bercakap-cakap setiap hari itu melalui temanya. Kan kita ada tema-temanya ya, adik-adik ya. Jadi misalnya semester 1 temanya berkaitan diri sendiri. Setelah itu temanya mengenai lingkungan. Nah, kemudian mengenai kesehatan, keindahan, ketertiban yang ada di sekolah kita, itu dikenalkan. Itu semuanya tidak dalam waktu yang cepat, dalam 1 semester ya. Seberapa cepat siswa dapat memahami dan menangkap materi yang diberikan? Untuk mempengaruhi daya tangkap, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Maka pengenalan diri kepada anak saya, diri sendiri, apakah nama anggota tubuhnya, kemudian apa alat-alat yang ada di tubuhnya semua, itu dikenalkan ada lebih kurang 4 minggu kepada anak ya. Jadi hari ini, minggu ini mengenalkan tentang anggota tubuhnya aja. Besok apa fungsinya lagi ya, fungsinya. Nah, sini bagaimana cara pembelajaran dan komunikasi selama masa pandemi? Memang kemarin sempat corona ini, awal-awal corona kita memakai sistem daring ya, sistem daring. Ya, kalau sistem daring ini kayaknya kalau untuk di TK komunikasinya kurang nyangkut sama anak-anak ya. Karena anak-anak itu perlu sentuhan, perlu belayan kan dia kan. Jadi kalau seandainya ada yang tidak cocok sama ibu guru dan sama anak-anak, jadi kita tidak bisa menyapanya melalui daring tadi ya, kurang lah ya. Tapi kalau di sini, kalau kita ada tatap muka, jadi kalau seandainya ada anak yang tidak mengikuti kata ibu gurunya, bisa kita bisa disentuh dia, bisa dikasih nasihat ya. Yang bikin menariknya di TK Aisyah ini adalah mereka mengadakan salah satu ekstra, yaitu tahfiz. Lalu, bagaimana cara mereka menerapkan metode hafalan Al-Quran ini kepada siswa-siswanya? Kalau metode, kalau untuk setiap harinya kan ikrok memang ada setiap hari ya, setiap hari itu pembelajaran ini ikroknya. Kalau metode khususnya itu tadi tahfiz itu ibu guru mengajarkan secara langsung dalam 1 minggu itu ada 1 hari. Mereka mana yang ayat yang dipilih tadi disampaikan secara ibu guru nanti secara murotal ya. Ya, misalnya satu disampaikan guru, diulang kembali oleh anak, diucapkan lagi oleh guru, diulang kembali oleh anak. Jadi anak-anak itu menghafal, tapi surat yang sudah dimasukkan dalam pembelajaran. Kan dalam pembelajaran kan sudah setiap pagi kami ada materi Al-Islam. Jadi materi Al-Islam itu kan ibu guru sudah mengajarkan ayat ini kan. Jadi pas ditahfiz diambillah ayatnya yang tadi, mana yang belum bagus ucapannya, itu yang diapakan lagi. Jadi kan anak-anak sudah menguasai sedikitnya. Adapun program ekstrakurikuler di TK Aisyah Sukajadi Pekanbaru yang pertama yaitu tahfiz Quran, menari, mewarnai dan menggambar, drum band, serta berenang. Nah, siapa sangka bahwa TK ini memiliki banyak prestasi. Yang pertama adalah juara umum Lomba Kreativitas Anak dan Guru Kecamatan Sukajadi tahun 2017 pada Gebiar PAUD. Yang kedua, juara 1 menari tingkat TK sekota Pekanbaru di Taja. Yang kedua yaitu juara 2 menari tingkat TK sekota Pekanbaru di Taja oleh SD Al-Ulum tahun 2016. Yang ketiga, juara 1 menari tingkat TK sekota Pekanbaru yang ditaja oleh SD As-Sofa tahun 2016. Yang keempat, juara 1 menari tingkat TK sekota Pekanbaru yang ditaja oleh SD Indonesia School Center atau ISC. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya.